Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Di sini ada soal dari nomor 66 sampai nomor 100. Soal TKP yang kita akan bahas yaitu sekitar 35 soal. Oke, seperti biasa kita zoom terlebih dahulu biar enak dipandang dan juga jelas teman-teman. Oke, kita bahas dari nomor 66. Pada soal studi kasus di sini, ketika kalian lapar pada saat jam kerja, maka apa yang harus kalian lakukan? Tentunya ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, instansi swasta ataupun negeri, kita harus menerapkan sistem profesional, yaitu menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu baru kalian boleh melakukan aktivitas yang kalian mau. Jadi jawabannya adalah A. Untuk nomor 67, mungkin sebagian orang pernah mengalaminya. Kalian diminta untuk lembur, namun ada telepon dari rumah, anaknya sakit. Tentu kita harus punya pekerja secara profesional, namun juga punya tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalian tetap profesional dan juga mengkondisikan untuk keluarga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melihat dulu kondisinya dengan melalui telepon ataupun apa. Apabila masih bisa teratasi, kalian bisa bekerja lembur. Namun ketika tidak teratasi, maka kalian meminta untuk tidak lembur. Jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk nomor 68, kemarin kalian lembur disuruh oleh atasan, namun saat ini kalian mengantuk. Maka sebaiknya sekarang ketika kalian mengalami ngantuk karena lembur tadi malam, jadi alangkah baiknya tetap juga kalian harus profesional. Namun kalau udah gak kuat, tetap aja kalian harus sedikit, jangan langsung ambil seenaknya, yaitu paling tidak kalian meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Oke teman-teman, untuk 69, nah ini mungkin kalian harus tahu tentang prioritas utama. Nah, prioritas utama. Jadi ketika kalian ingin mengadakan suatu ulang tahun untuk kantor, namun karena dananya kurang, apakah kita akan mengambil pembiayaan rapat? Tentunya kan berarti kan udah ditahu kalau dana di sana sudah kurang. Jadi sebaiknya jangan ngambil pembiayaan dari rapat. Jadi solusinya bagaimana? Bisa solusinya yaitu dengan kita caranya patungan. Nah, karena untuk acara kita bersama juga untuk keperluan kantor. Jadi jawabannya adalah C. Untuk nomor 7, ini termasuk pengendalian diri ya teman-teman. Jika kita sedang mengerjakan sesuatu, kondisinya dapat mendukung saya bekerja, ya kalian harus bisa mengendalikan diri dengan improvisasi, ataupun kalian harus bekerja secara profesional. Jadi biasanya saya gunakan pikiran saya agar fokus pekerjaan, bukan masalah tempatnya. Oke, untuk nomor 71 teman-teman, di sini target kerja dan beban kerja biasanya selaras atau sebanding dengan kedudukan kita dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi kedudukan kita, maka semakin tinggi jabatan dan juga target serta beban kerja kita. Jadi jawabannya ketika ada seperti ini, biasanya orang itu ketika target kerjanya banyak, beban kerjanya banyak, biasanya untuk pimpinan yang tertinggi. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sedangkan kunci dari nomor 72, kita tidak boleh jadi orang yang pesimis. Namun kita harus punya jiwa-jiwa optimis dan semangat yang tinggi. Oke. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika kalian punya proyek besar dan kalian mengalami kegagalan yang sangat besar, walaupun mengancam karir kalian, kalian tetap tidak boleh putus asa dan jadikan kegagalan itu sebagai penguat langkah ke depannya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk nomor 73 teman-teman, ketika kalian mengajukan suatu beasiswa namun kalian telat, nah ketika telat kalian tidak boleh menerobos prosedur ataupun mekanisme yang sudah ditentukan. Artinya kalian tidak boleh tawar-menawar dan hormati orang yang sudah membuat mekanisme seperti itu atau undang-undang seperti itu. Jadi kalian tetap harus tidak putus asa, tetap optimis, namun kalian harus menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Jangan sesekali berusaha untuk mengikuti seleksi beasiswa ataupun menghubungi pimpinan agar masuk diperbolehkan. Itu jangan sesekali seperti ini. Jadi ini walaupun tidak salah tapi poinnya sangat kecil teman-teman. Jadi tetap aja kita tidak boleh putus asa, namun harus menyiapkan persyaratan untuk tahun depan. Jangan patah semangat. Oke.
Untuk nomor 74 ini tipe harmonis ya. Dalam akhlak itu harmonis. Artinya apa? Kita yaitu saling menghormati satu sama lain dan juga pendapatnya masing-masing. Jadi ketika kita rapat dan ada orang yang memberikan pendapat juga, kita seharusnya juga menghormati pendapat dia sampai selesai. Jadi jawabannya adalah bersikap terbuka. Bersikap terbuka karena itu musyawarah, kita mencari sesuatu yang benar untuk bersama-sama dan menerima semua pendapat yang ada. Jangan sesekali kita membatasi diri dengan pilih kasih ketika dalam musyawarah. Oke, untuk nomor 75, poin yang paling tinggi dari 5 ini adalah, jadi ketika kita weekend atau waktu luang, tanggal merah ataupun apa, itu waktunya untuk keluarga teman-teman. Kita juga punya tanggung jawab. Walaupun kita bekerja untuk suatu perusahaan swasta maupun negeri, kita juga punya keluarga yang harus kita tanggung jawab juga. Jadi ketika waktunya luang ataupun waktunya libur, ya tetap aja kita harus mengajak keluarga untuk bersenang-senang dan juga menghibur keluarga, atau kita bisa main bersama keluarga masing-masing. Agar apa? Tujuannya agar kita ketika masuk kerja itu kita semacam semangat lagi, tumbuh hal-hal positif. Jadi kayak refreshingnya adalah mengajak keluarga untuk makan di luar. Oke teman-teman, ketika ada soal nomor 76, kita disuruh merangkum berita-berita yang sedang hangat agar nantinya kita bisa mudah dibacanya. Kalian tahu bookmark nggak? Bookmark itu ketika ada di situs pencarian, kalian kayak semacam kasih tanda supaya enak ketika mau buka alamatnya. Jadi sebenarnya tujuan di sini adalah kita mengumpulkan berita-berita di internet ataupun apa, habis itu kita bookmark, kita tandain, jadi biar gampang ketika membukanya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mungkin sebagian orang ini mengalami studi kasus nomor 77. Jika kalian punya rumah, namun rumah itu bocor, maka apa yang Anda lakukan? Ya, kita harus membenahi kebocoran tersebut. Kok gitu? Ya iya kan mereka menyewa itu adalah tamu ataupun customer yang harus kita rawat supaya mereka nantinya akan loyal terhadap kita. Ibaratnya kita jualan, jadi kita harus menghormati tamu atau menjadikan tamu itu sebagai raja. Jadi ketika produk kita itu lecek ataupun semacam tidak memuaskan, kita harus segera membenahi karena itu adalah produk kita. Nah, untuk nomor 78 ini termasuk menghormati tamu lagi. Ini kedatangan rekan kerja Anda dari luar kota, berencana menginap di rumah Anda, ya otomatis kalian harus menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan dipaksa-paksakan. Jadi kalau seumpama kemampuan Anda 100, ya kita berikan yang terbaik adalah 100. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ini biasanya terjadi dalam suatu restoran. Ketika kita memesan makanan, namun makanan tersebut sudah habis biasanya. Jadi menurut kita, apa yang harus dilakukan oleh pelayan tersebut? Ya otomatis dia paling tidak memberitahu kita, baik dengan tulisan ataupun maupun lisan. Jadi bisa dikatakan dia harus memberikan tanda di menunya jika makanan itu sudah habis. Setelah itu mungkin dia tawarkan dengan alternatifnya. Jadi yang tepat poinnya paling gede adalah yang C. Oke teman-teman, ketika nomor 80 ini tentang loyalitas dalam berteman. Nah, biasanya dalam berteman itu kita saling bantu-membantu. Artinya bisa aja kita tukeran jadwal ataupun apa ketika sip-sipan ya. Jadi ketika di sini kalian mau cuti tahunan, artinya kalian dapat jatah libur setiap tahun, namun karena temennya yang meminta tolong agar cutinya ditunda, karena apa? Dia mau jenguk keluarganya yang sakit parah di luar kota. Jadi sebagai loyalitas berteman, mungkin pertama kalian menunda cuti jika kalian tidak mempunyai keperluan yang mendesak. Nah, namun ketika kalian punya keperluan mendesak, nantinya kalian harus mempertimbangkannya. Namun ketika tidak ada keperluan mendesak, karena di sini tidak ada kasih contoh keperluan mendesak ataupun apa, jadi kita sebagai teman kita harus punya loyalitas untuk menunda cuti. Oke, untuk nomor 81, poinnya di sini emang tetangganya dia sakit. Namun yang paling penting dia mau mengantarkan anaknya ke sekolah. Jadi hal yang pertama kita ingin adalah prioritas pertama. Bagaimana anaknya itu bisa diantarkan ke sekolah, baru nanti kita bisa menjenguk ataupun membelikan obat-obatannya.
Jadi yang pertama harus kalian lakukan untuk poin yang lebih besar ketika mengalami prosedur seperti ini, yaitu menawarkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah dulu. Oke, jadi poinnya di sini adalah 5. Untuk nomor 82, ini tipe soal semacam kita bantu-membantu. Nah, bantu-membantu sesama rekan kerja maupun orang lain. Jadi ketika ada rekan kerja kita yang dimarahi atas dokumen yang hilang, jadi sebaiknya kita itu membantu mencari dokumen yang hilang tersebut. Seperti itu. Nah, untuk 83, ketika kalian pegawai baru, apa yang harus kalian lakukan? Tentunya kalian harus cepat beradaptasi dan juga membangun relasi baik dengan atasan ataupun rekan kerja supaya kalian makin paham apa yang mau kalian kerjakan. Jadi jawabannya adalah C, berusaha cepat mungkin pelajari tugas dan tanggung jawab serta membangun relasinya dengan rekan kerja tersebut. Untuk nomor 84 teman-teman, ini termasuk semacam komunikasi saja kuncinya. Jadi ketika kalian kuliah sambil kerja yang awalnya 3 shift mau diganti jadi 2 shift, otomatis kalian harus menceritakan apa yang kalian alami terhadap atasan supaya atasan memberikan solusi yang terbaik buat kalian. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan untuk mengatur ulang, mengundurkan diri dan sebagainya. Paling tidak kalian komunikasi dulu. Jadi jawabannya adalah B, komunikasi kepada atasan tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian boleh mempertimbangkannya. Untuk tipe soal nomor 85, ini termasuk contoh tentang amanah teman-teman. Apapun yang diperintahkan oleh atasan yang tidak melanggar norma dan etika, kita harus memberikan sesuatu tanggung jawab yang terbaik untuk itu. Jadi jawabannya ketika kalian mau dipindah tugaskan, walaupun kemanapun, kalian harus menerimanya dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, ini soal juga tentang komunikasi. Nah, ketika kalian mengalami suatu masalah, komunikasikanlah terlebih dahulu. Dompet Anda ketinggalan, kalian sudah di dalam angkot, ya jujur aja, Pak, dompet saya ketinggalan dan mohon maaf. Nah, apakah saya boleh nanti mentransfernya ataupun apa? Kalau tidak, saya mau turun untuk ngambilnya terlebih dahulu gitu. Untuk nomor 87, mau siapapun yang kita temui, mau siapapun, mau pejabat, mau orang biasa ataupun orang yang mungkin secara ekonomi atau terpandang lebih rendah dari kita, tetap aja kita harus punya rasa sopan santun, yaitu menyapanya dengan rasa sopan. Oke, untuk nomor 88 mungkin sering terjadi bagi kalian. Kalian sudah punya janji, namun teman Anda itu terlambat. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Sebaiknya, emang seharusnya kita menegur mereka kenapa terlambat dengan sabar, ya. Artinya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi menegurnya itu nggak boleh kasar. Tetap aja ini poinnya yang paling nomor 5. Poinnya yang dapat nilai 5 yaitu menegur keterlambatan mereka, baru kita harus sabar. Jadi seharusnya pertama itu kita negur pelan-pelan terhadap mereka. Baru nanti kita sabar kalau emang mereka itu punya alasan-alasan yang kuat. Gunanya apa menegur? Supaya mereka tidak mengulangi lagi terhadap orang lain. Oke, ketika kalian menemukan suatu masalah nomor 89, teman Anda banyak lembur, sementara Anda sudah menyelesaikan pekerjaan. Ini ibaratnya adalah proporsional. Jadi kalian bisa menyerahkan pekerjaan Anda yang sudah diselesaikan dengan izin terlebih dahulu pulang, karena nggak enak sama yang lain, karena sudah mengerjakan yang sudah selesai. Seandainya kalian menyelesaikan sebelum jam pulang, kalian bisa membantu yang lain agar tidak lembur. Namun kalau seumpama seperti itu, kalian bisa izin, tapi harus izin ya, karena kalau langsung pulang itu menandakan kalian itu egois dan tidak loyalitas terhadap teman sendiri. Tipe nomor 90, ini ibaratnya kita bekerja ke suatu tempat, kita berani mengambil resiko dengan mengambil suatu pekerjaan lain. Jadi tetap aja kita harus profesional, artinya kita menyelesaikan pekerjaan pertama untuk bisa melanjutkan ke pekerjaan kedua. Dengan catatan, seandainya pekerjaan pertama tidak selesai namun kita dipanggil untuk suatu prestasi, berarti kita harus minta izin. Jadi jawabannya, walaupun kalian terpanggil menjadi Putri Indonesia yang harus diwakili Indonesia, namun kalian harus punya pekerjaan kantor yang sudah kalian ambil
Nah, tipe soal ini semacam kayak sedia payung sebelum hujan. Artinya, ketika kita mengalami kehujanan ketika pulang kantor, yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan payung di dalam tas. Ini semacam kita bisa memprediksi masalah kita yang akan muncul di masa depan. Ini lebih baik daripada kita mengatasi masalah ketika kita sudah mendapatkan permasalahannya. Jadi yang nomor C ini semacam perkirakan masalah yang akan muncul dengan dikasih solusi, sedangkan yang D ini memberikan solusi ketika masalah itu muncul. Jadi poinnya di sini 5, di sini poinnya adalah 4. Oke, untuk nomor 93 teman-teman, ketika kita ditugaskan di tempat baru, namun kita belum tahu apa-apa, yang paling penting kita harus punya sifat adiktif, teman-teman, yaitu mampu belajar apapun untuk pengembangan diri. Jadi kita jawabannya adalah siap belajar dari apa yang nanti didapatkan dalam prakteknya. Jadi kita harus punya jiwa optimis untuk belajar apapun yang kita emban nanti. Pada dasarnya kita bekerja itu harus mengikuti SOP. Namun SOP itu tidak mutlak untuk tetap aja jadi bahan dasar untuk kita bekerja, namun kita bisa memotivasi ataupun memberikan semacam perubahan sedikit yang tujuannya sama. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah tetap mengikuti SOP yang ada dan menambahkan sedikit motivasinya. Contoh seumpama SOP dia harus datang jam 8, kita boleh datang jam 7:30. Artinya yang penting fungsinya sama. Untuk tipe nomor 95 ini termasuk sifat harmonis, teman-teman, yaitu menghormati satu sama lain dan juga kita memberikan sikap yang toleran terhadap siapapun. Jadi jawabannya adalah A. Ini sama nomor 96, anggota tim kerja Anda berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan tetap bersikap toleran dan menghormati mereka. Ketika kita mendapatkan teman baru, apalagi dia pegawai baru, anak baru, maka seharusnya kita harus punya sifat loyalitas terhadap satu tim, paling tidak. Nah, setelah kita punya loyalitas, kita harus punya semangat untuk menebarkan kebaikan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu senang bantunya dalam pelajari lingkungan kerja. Nah, untuk nomor 98 ini termasuk acara bersama. Acara bersama itu maksudnya untuk menjalin silaturahmi dan kedekatan kita dalam bekerja. Jadi, ketika kita mendapatkan undangan seperti ini, tetap aja kita harus menghadirinya dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi. Jadi jawabannya adalah B. Ini sama dengan soal sebelumnya. Ini tentang acara makan bersama, yaitu kekompakan, silaturahmi dan sebagainya. Jadi karena positif, tetap aja kita boleh mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Sedangkan untuk nomor 100 ini termasuk parenting ya. Jika anak Anda marah ketika tidak dibelikan suatu mainan, berilah komunikasi yang baik, berilah pengertian agar mereka bisa membeli barang yang lebih banyak manfaatnya daripada hanya mainan yang kesenangan sementara. Oke. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya, teman-teman. Ini adalah 35 soal pembahasan video untuk TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.